Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk kembali melaksanakan kegiatan belajar mengajar kita walaupun dalam keadaan daring. Insya Allah kita berdoa agar masa pandemi ini segera berakhir dan kita kembali berjumpa di SMP IT Cendekia sekolah kita. Baik, pada pertemuan ini pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari operasi penjumlahan dan pengurangan, ya kan? Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari operasi perkalian dan pembagian pada pecahan. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu pertama melakukan operasi perkalian dan pembagian, yang kedua menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi perkalian dan pembagian. Masuk materi pertama yaitu perkalian bilangan pecahan. Nah, bagaimana cara menyelesaikan perkalian pecahan? Contohnya sebagai berikut. 3/4 dikali 1/3, ya kan? Jadi untuk perkalian pecahan, kita langsung mengalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut, tanpa ada mencari KPK, seperti pertemuan sebelumnya. Maka hasilnya adalah 3 dikali 1 per 4 dikali 3, ya kan? Karena langsung kita kali pembilang dan langsung kita kali penyebut. Maka hasilnya adalah 3 dikali 1 sama dengan 3, dan 4 dikali 3 sama dengan 12. Maka hasilnya 3/12. Nah, ini dapat kita sederhanakan, ya kan? Karena 3 dan 12 adalah kelipatan dari 3. Maka dapat kita bagi dengan 3. Sama-sama kita bagi 3, yaitu menjadi 1/4, ya kan? 3 dibagi 3, 1, 12 dibagi 3 sama dengan 4. Oke. Masuk contoh berikutnya. Sebelumnya tanpa menyederhanakan ada cara mudahnya nih. Berarti 3/4 dikali 1/3 kita tulis kembali, penyebut dikali penyebut, pembilang dikali pembilang, ya kan? Sama dengan, nah, dari bentuk ini ada nggak bilangan yang sama atau bilangan yang memiliki kelipatan yang sama? Ada, yaitu 3 dan 3, yaitu kelipatan 3. Maka di atas bisa kita bagi 3, di bawah kita bagi 3. Caranya 3 dibagi 3 sama dengan 1, 3 di bawah dibagi 3 sama dengan 1. Maka 1 dikali 1 dan 4 dikali 1, ya kan? Sisanya ini yang kita kali. Karena ini sudah kita bagi, sisanya ini yang kita kali. Maka hasilnya menjadi 1/4. Sama, ya kan? Sama dengan yang ini, dengan yang ini. Oke. Masuk kita contoh kedua. 3/8 dikali 4/7 sama dengan, kembali kita kalikan pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Maka 3 dikali 4/8 dikali 7 sama dengan 3 kali 4, ayo berapa? Ya, sama dengan 12/56. Nah, 12/56 ini merupakan kelipatan berapa? Ya, kelipatan 4, ya kan? Jadi 12 bisa kita bagi 4 dan 56 bisa kita bagi 4. 12 dibagi 4 sama dengan 3, 56 dibagi 4 sama dengan 14. Atau 3/8 dikali 4/7, kita tuliskan kembali, pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Maka kita lihat, adakah kelipatan yang sama? Yaitu ada kelipatan 4. 4 dan 8. 8 apakah kelipatan 4? Iya, kan? Karena 8 bisa kita bagi dengan 4. Maka 4 dibagi 4 sama dengan 1. 8 dibagi 4 sama dengan 2. Maka kita kalikan sisanya dengan bilangan yang ada. 1 dikali 3 dan 2 dikali dengan 7. Maka hasilnya sama dengan 3/14. Oke. Nah, kita masuk ke dalam contoh
yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Coba amati, suatu hari Bu Ani ingin menyetrika pakaian. Jika di dalam botol cairan perapi pakaian terdapat 2/3 liter cairan, namun Bu Ani hanya menggunakan 1/2 cairan tersebut. Berapakah cairan perapi pakaian digunakan oleh Bu Ani? Maka penyelesaiannya. Nah, tadi dia kan katanya punya 2/3 liter cairan. Dan ternyata Bu Ani hanya menggunakan 1/2 dari 2/3 liter. Maka untuk mengetahui berapa total cairan yang digunakan oleh Bu Ani, kita dapat menggunakan perkalian pecahan. Jadi 2/3 liter dikali setengah cairan, karena setengah adalah cairan yang dipakai oleh Bu Ani. Sama dengan kita kali pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Nah, 2 dikali 1/3 dikali 2. Nah, karena ada kelipatan 2, maka kita bagi dengan kelipatan 2. 2 dibagi 2, 1. 2 dibagi 2, 1. Maka hasilnya 1 dikali 1/3 dikali 1 sama dengan 1/3. Jadi, cairan perapi pakaian yang digunakan oleh Bu Ani adalah 1/3 liter. Maka simpulannya adalah perkalian pecahan dapat dilakukan dengan mengalihkan pembilang dengan apa? Ya, dengan pembilang, kan? Sedangkan penyebutnya dikalikan dengan apa? Dengan penyebut. Oke. Jadi ini adalah kesimpulan perkalian bilangan pecahan. Selanjutnya kita masuk ke pembagian bilangan pecahan. Coba perhatikan ya, untuk pembagian pecahan, kita lihat contohnya. 2/3 dibagi 1/4. Nah, ada cara mudah untuk menyelesaikan pembagian pecahan. Coba perhatikan, sama dengan kita pindahkan 2/3-nya. Nah, pembagian ini kita ubah menjadi perkalian supaya lebih mudah. Ya, dan 1/4 ini, coba perhatikan 1/4 berubah menjadi apa? Ternyata berubah menjadi 4/1. Nah, jadi untuk menyelesaikan pembagian pecahan, kita kalikan dengan pembaginya yang berubah bentuk kebalikan dari pembaginya. Jadi kalau di sini 1/4 berubah menjadi 4/1, maka pembagiannya sudah menjadi perkalian nih. Jadi perkaliannya kita selesaikan sama dengan pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Berarti 2/4 dikali 3 kali 1 sama dengan 8/3, ya kan? Oke, untuk contoh kedua, 5/6 dibagi 3/4 sama dengan, kita tuliskan kembali 5/6-nya. Nah, baginya itu berubah menjadi, ya, menjadi kali. 3/4 berubah menjadi 4/3, ya kan? Sama dengan pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Nah, adakah kelipatan yang sama? Ada 4 dan 6 nih. 4 dan 6 adalah kelipatan 2. Jadi 4 dan 6 bisa sama-sama kita bagi 2. 4 dibagi 2 sama dengan 2, 6 dibagi 2 sama dengan 3. Maka 5 dikali 2 dan 3 dikali 3. Hasilnya adalah 10/9. Oke. Contoh ketiganya, 3/4 dibagi 5/6 sama dengan, kita kembali tulis 3/4 bagi merubah menjadi kali, 5/6 berubah menjadi 6/5, ya kan? Sama dengan pembilang dikali pembilang, pembagi dikali penyebut dikali penyebut. Jadi 3 dikali 6/4 dikali 5 sama dengan hasilnya adalah Nah, Ustazah salah nih ya. Di sini ada 3 dikali 6. Ya kan? 3 dikali 6, 18. 4 dikali 5, 10. Nah, 9/10 ini sudah bentuk sederhananya, ya kan? Jadi, tadi hasilnya adalah 18/20. Sama kita bagi 2.
Oke. Maka nah ini makanya menjadi oke. Coba amati, ini adalah contoh soal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari mengenai pembagian dalam pecahan. Oke, Bu Ana mempunyai 9/4 botol sabun cuci piring. Jika cairan itu akan dibagi menjadi 3/4 botol secara merata, maka masing-masing botol terisi titik-titik bagian. Berarti dari 9/4 botol sabun cuci piring akan dibagi 3/4 botol secara merata. Dapat berapa bagian katanya gitu kan? Jadi penyelesaiannya adalah 9/4 kita bagi dengan 3/4. Nah, kita tulis kembali ya kan? Jadi di sini langsung baginya jadi kali 3/4-nya berubah menjadi 4/3, maka hasilnya adalah ada kelipatan yang sama nih, 4 sama 4 kita bagi 1, 4 dibagi 4 sama dengan 1, maka hasilnya tinggal 9/3. 9/3 itu bisa nggak diubah menjadi bentuk bilangan bulat? Tentu bisa. 9 dibagi 3 sama dengan 3. Jadi masing-masing botol terisi menjadi 3 bagian. Oke. Adapun simpulan untuk pembagian pecahan adalah, coba perhatikan, apabila A per B dibagi C per D, ya kan? Ada dua bilangan yang dibagi nih, dua bilangan pecahan saling membagi, pecahan pertama dibagi pecahan kedua, maka berubah menjadi perkalian, ya kan? Maka pembagian ini berubah menjadi perkalian dengan syarat pecahan kedua berubah menjadi kebalikannya, ya kan? C per D berubah menjadi D per C. Oke, dengan syarat B tidak sama dengan 0 dan D tidak sama dengan 0. Jadi penyebutnya tidak boleh 0, ya kan? Nah, jadi membagi dengan bilangan pecahan sama dengan mengalihkan dengan kebalikan dari bilangan pecahan tersebut. Oke ya. Jadi bagaimana kakak dan abang-abang? Apakah sudah paham? Insya Allah paham ya. Jadi di sini Ustazah ada latihan, 2 latihan saja untuk pertemuan kali ini. Kakak-kakak dan abang-abang bisa menjawab di buku latihan dan dikirimkan melalui WA Ustazah. Dan apabila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, boleh langsung menghubungi Ustazah di nomor berikut. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Kita tutup dengan doa beristighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.